جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim patut untuk kita renungi. Di awal bulan Ramadan ini hendaknya kita cermati akan kandungannya dan menjadi motivasi untuk kita semua di dalam menata diri dan membawa diri kepada jenjang yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, setiap dari mereka beramal sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan jalannya dan agamanya, kebiasaannya, dan Rabb kalian dialah yang paling tahu siapa yang jalannya itu paling lurus dan paling berpetunjuk. Ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap dari manusia itu tidak lepas dari amalan. Ada catatan dan hisab atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadits riwayat Muslim, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap jiwa itu berusaha, dia berupaya, dengan upayanya dia melakukan transaksi terhadap dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan di antara mereka ada yang menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan syakilahnya. Syakilah itu adalah hal yang merupakan pembawaannya, kebiasaannya, dasar yang ada pada dirinya, akhlaknya, ataupun agamanya. Karena itu ayat ini dikatakan oleh para ulama, terdapat celaan untuk orang-orang kafir dan terdapat pujian untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat ini terdapat rasa harapan yang besar untuk orang-orang yang beriman dan peringatan terhadap orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari orang beramal sesuai dengan kondisi dan keadaannya, sesuai dengan apa yang melekat pada akhlaknya, pada pembawaannya. Apabila dia adalah seorang mukmin yang menata dirinya dengan makna-makna keimanan, selalu membimbing dirinya di atas keimanan, maka dia akan beramal dengan amalan yang baik pula, akan mewarnai dari kehidupannya. Karena itulah bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita semua, momen yang sangat penting agar supaya kita selalu memperbaiki diri kita, menata dari kehidupan ini. Apalagi puasa itu
bukan sekedar menahan dahaga, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu memiliki maksud-maksud yang besar dan hikmah-hikmah yang agung, dan terselip di dalamnya berbagai kebaikan-kebaikan untuk seorang hamba. Karena itu puasa dari dasar kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat yang telah lalu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ketika disebutkan Al-Quran keterkaitannya dengan bulan Ramadan dan disinggung beberapa hal yang tetap hukum bagi orang yang berpuasa, kembali diingatkan hikmah yang lainnya, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu terdapat di dalamnya penghambaan, pengujudan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mengenal dari hakikat kefakirannya, bagaimana dia sangat miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasanya dia menata jiwanya dengan akhlak yang mulia, dengan perkara-perkara yang baik, dan dengan puasa tersebut dia menyelisihi syaitan pada setiap perkara yang diajak oleh syaitan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini memiliki berbagai kebaikan dan hikmah yang besar, dan itu semuanya adalah hal-hal yang sangat penting untuk menata jiwa ini dan memperbaikinya. Apabila jiwa tersebut tertata dengan baik dan keimanan merupakan warna pada seorang hamba, maka itu akan berpengaruh pada amalannya. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Sebagaimana orang-orang kafir, karena kekafirannya maka banyak muncul darinya dari keluh kesah, dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa dan maksiat. Karena setiap orang beramal dengan apa yang merupakan jalannya, apa yang merupakan agamanya, dan apa yang merupakan pembawaannya. Kemudian pada ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya anjuran yang sangat besar, harapan yang sangat agung untuk orang-orang yang beriman. Karena itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, saya membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, saya tidak ketemukan sebuah ayat yang lebih besar harapannya dan lebih indah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kondisi agama dan pembawaannya. Maka hamba itu dari tabiat manusia, dia senang kepada dosa, maka itu yang menyebabkan dia jatuh di dalam dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dari kebiasaannya adalah mengampuni, maka pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan sangat besar. Dan ini berdasarkan makna dari ayat. Adapun Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memandang bahwa ayat yang paling luas harapan di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi taul, la ilaha illa huwal azizur, la ilaha illa huwa ilaihil masir." Karena didahulukan pengampunan dosa sebelum diterimanya taubat, maka ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau juga berkata, saya membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, saya ketemukan ayat yang paling besar harapan di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beri kabar kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau membaca, kata beliau, saya membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, saya ketemukan ayat yang paling luas harapan di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim."
Katakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah menyebutkan 4 ucapan dari Khulafa ar-Rasyidin ini, kata Al-Qurtubi rahimahullah, dan saya membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, dan saya lihat ayat yang paling luas rahmat di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maka mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu berada di atas petunjuk. Karena itulah bulan Ramadan ini harusnya menjadi kesempatan bagi kita semua untuk selalu menintrospeksi amalan kita, membuka pintu harapan dan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan yang agung ini terdapat pintu-pintu rahmat, terdapat pintu-pintu taubat. Di dalam bulan rahmat ini bertebaran berbagai pahala, berbagai ibadah yang dengannya dosa-dosa itu terampuni dan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini terdapat dari ketaatan-ketaatan yang bisa menata jiwa, memperbaiki dari diri dan membawa diri itu kepada kehidupan yang lebih indah. Hanya saja yang menjadi masalah, seorang hamba perlu mujahadah dan perlu kesungguhan di dalam memperbaiki dirinya dan selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir ayat dikatakan, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Rabb kalian adalah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling berpetunjuk, paling bagus jalannya, dan jalan yang paling baik itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya berupa agama yang lurus, as-siratal mustaqim, yang hendaknya diikuti, dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakan setiap dari kalian beramal sesuai dengan kondisi jalan dan agamanya. Ini mewajibkan kita semua untuk selalu membenahi amalan kita, menjadikan amalan kita sebagai hal yang bisa memperbaiki kita dan membawa kebaikan dan kehidupan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan memperbaiki amalan itu perlu kepada ilmu. Memperbaiki amalan itu harus dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperbaiki amalan itu perlu dari keikhlasan, mujahadah dan kesungguhan. Kemudian ayat juga memberikan isyarat bahwa hati bagi orang yang melakukan amalan itu adalah hal yang harus ditata dan mesti diperbaiki. Karena itulah di bulan Ramadan yang agung ini hendaknya kita jadikan sebagai sebuah momen dan kesempatan untuk menata dan memperbaiki hati-hati kita semua. Hati yang dengannya seorang hamba itu bisa selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bisa memberi manfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka perlu dari kesungguhan, banyak introspeksi diri, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah hati itu dibolak-balikkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati,
Teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus disertai dengan lingkungan yang baik, kesungguhan di dalam hal tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita jalan yang lurus dan memberi hidayah kita semua di atas amalan yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ومن شايعهم من المرتدين والمنافقين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والسلاسل والمهن وسائر الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.